4631. Gerakan Long Chen terlalu cepat dan tiba-tiba. Keduanya awalnya sangat jauh, tetapi dalam sekejap, Long Chen ada di depannya. Bahkan jika dia sekuat Yu Zihao, dia belum pernah melihat kecepatan yang begitu menakutkan. Faktanya, ini adalah langkah Xing Yun yang diam-diam dipelajari Long Chen dari keturunan 9 bintang. Nama ini tidak diberikan oleh Long Chen, tetapi diberitahukan kepadanya oleh Earth Cauldron. Langkah ini merupakan gerak kaki yang berevolusi berdasarkan arah bintang-bintang di 9 langit. Konon jika dipraktekkan secara ekstrim, Anda dapat melakukan perjalanan melintasi lautan bintang dan melangkah melintasi langit. Meskipun dia hanya mempelajarinya sedikit secara diam-diam dan tidak bisa maju dan mundur sebebas murid 9 bintang, dan secepat hantu, dia tiba-tiba menggunakannya dan bahkan Yu Zihao pun terkejut. Melihat serangan telapak tangan Long Chen, dia tidak punya waktu untuk mengaktifkan diagram ilahi Brahma. Segel tangannya berubah dengan cepat, dan tanda api mengalir di depannya, membentuk 17 perisai api dalam sekejap. Boom! 17 perisai api terbentuk, tetapi ditembus oleh telapak tangan Long Chen. Mereka tidak dapat menghentikan kekuatannya sama sekali, dan dengan tangan besar berbintang itu, dia menamparkan wajah Yu Zihao dengan keras. Terjadi ledakan, dan Yu Zihao terhuyung, kepala dan kakinya jatuh ke tanah seperti meteor. Boom! Suara keras mengguncang langit, dan gelombang bumi memenuhi seluruh dunia. Lubang yang dalamnya puluhan ribu mil terbentuk. Lubang tersebut dikelilingi oleh retakan yang mengejutkan, seperti jaring laba-laba, menyebar hingga ke ujung cakrawala. Para penonton di pinggiran tidak bisa menahan rasa ngeri saat melihat pemandangan ini. Aura Yu Zihao sangat menakutkan. Dia jelas telah memasuki kondisi terkuatnya, tapi dia masih dikalahkan oleh pria berpakaian hitam ini. Yu Zihao adalah murid Dewa Brahma, dan dia ditekan dan ditampar terus-menerus, seperti orang dewasa yang menamparkan anak kecil. Berdengung. Tiba-tiba, peta Dewa Brahma di atas 9 langit bergetar hebat. Orang-orang sedang melihat lubang besar di tanah, tetapi mereka tiba-tiba menemukan bahwa sosok Yu Zihao telah muncul di peta dewa di beberapa titik. Puff! Yu Zihao memuntahkan seteguk darah. Saat darahnya menyembur, peta dewa bergetar hebat, dan cahaya dewa menyelimuti Long Chen. Boom! Sebuah tangan besar terulur dari peta ilahi dan meraih Long Chen. Tangan besar itu ditutupi dengan bulu yang tak ada habisnya dan tidak terlihat seperti tangan manusia. Begitu tangan besar itu muncul, semuanya runtuh dan ruang terdistorsi. Ini adalah langkah yang menakutkan. Pelangi terbang 2 bintang. Menghadapi tangan besar yang menutupi langit, Long Chen tidak mundur sama sekali. Dia membuka tangannya, dan 2 bintang mengembun di tangannya, menembak ke tangan besar yang menutupi langit pada saat yang bersamaan. Di depan tangan besar itu, Long Chen sekecil semut, tetapi saat telapak tangan Long Chen bersentuhan dengan tangan besar yang menutupi langit, pemandangan yang mengejutkan semua orang muncul, dan tangan besar itu meledak berkeping-keping. Puff! Pada saat tangan besar itu meledak, Yu Zihao di peta dewa menyemburkan seteguk darah, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Pada saat yang sama, bekas retakan muncul di peta dewa Brahma. Pada saat itu, mata Yu Zihao menunjukkan kepanikan. Weng! Gambar ilahi Brahma bergetar dan hendak terbang, tetapi ditangkap oleh Long Chen. Aku akan merobek gambarmu yang jelek ini. Long Chen berteriak, dan bintang-bintang mengalir di lengannya. Dia tahu bahwa Yu Zihao bersembunyi di peta dewa. Jika dia tidak menghancurkan peta dewa, dia bahkan tidak bisa berpikir untuk menyerang orang ini. Berdengung. Tepat ketika Long Chen hendak menggunakan kekuatannya untuk merobek gambar dewa, patung dewa di belakang Yu Zihao bersinar. Boom! Tangan Long Chen sakit dan mati rasa karena kekuatan kekerasan, dan dia terbang mundur, gelombang darah panas melonjak, dan Long Chen hampir muntah darah karena keterkejutannya. Long Chen sangat marah. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan Brahma untuk melindungi Anda, saya akan menghancurkan cangkang kura-kura Anda. Long Chen meraung dengan marah, dan hendak memanggil armor pertempuran bintang 7 untuk meledak dengan seluruh kekuatannya. Tetapi setelah peta ilahi lepas dari tangannya, itu tidak berhenti, berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menjauh. Berhenti, jika kamu berani, tinggal dan bertarung. Long Chen tidak pernah menyangka bahwa orang ini akan melarikan diri sebelum pertempuran resmi dimulai. Tunggu saja, setelah aku mengatasi kesengsaraan, mengintegrasikan sepenuhnya peta ilahi Dewa Brahma dan mengendalikan kekuatan Dewa Brahma, itulah hari kematianmu. Raungan ganas Yu Zihao datang dari peta ilahi. Long Chen bergegas mengejar, tapi dia masih lambat. Peta ilahi berubah menjadi aliran cahaya, menyatu dengan langit dan bumi, dan menghilang tanpa jejak. Brahma Sentu menghilang bersama Yu Zihao, dan para ahli yang menyaksikan pertempuran itu ketakutan dan segera melarikan diri ke segala arah. Mereka semua pernah berurusan dengan Yu Zihao sebelumnya, dan mereka takut Long Chen akan marah kepada mereka dan membunuh mereka semua. Wow, Long Chen, kamu sangat kuat sekarang. Pada saat ini, Yu Qingxuan dan Earth Cauldron muncul. Wajah Yu Qingxuan penuh dengan kekaguman. Meskipun dia sudah lama mengenal Yu Qingxuan,
bahkan Long Chen merasa sedikit kewalahan ketika dia menatapnya dengan mata seperti itu. Kali ini, Long Chen melakukan ujian kecil. Kekuatan Sutra Brahma Agung mengimbangi penindasan Yu Zihao. Dia menggunakan kekuatan teknik tubuh hegemon 9 bintang untuk menghancurkan Yu Zihao dalam sekejap. Perasaan ini sungguh luar biasa. Ngomong-ngomong, senior, mengapa orang itu tiba-tiba melarikan diri? Dia seharusnya masih memiliki kekuatan yang tersisa, kata Long Chen. Menurut perasaannya, orang ini tidak begitu lemah. Dia tiba-tiba melarikan diri, yang membuat Long Chen menjadi sedikit bingung. Earth Cauldron berkata, gambar Dewa Brahma milik para murid Brahma adalah sejenis senjata ilahi yang dapat tumbuh. Setiap murid Brahma memilikinya. Namun diagram Brahma ini hanya dapat dipelihara di dalam tubuh, ketika suhu mencapai tingkat tertentu, mereka perlu diaktifkan dengan kekuatan Brahma. Penghalang Brahma di kuil digunakan untuk mengaktifkan diagram Dewa Brahma, namun diagram Dewa Brahma yang baru saja diaktifkan relatif rapuh. Meskipun Yu Zihao telah mengaktifkan diagram ilahi Brahma, dia terlalu ceroboh. Kekuatan bintang Anda merusak diagram ilahi Brahma, menghancurkan kekuatan aslinya, dan dalam bahaya kehancuran. Yu Zihao melihat bahwa situasinya tidak baik dan tidak lagi berencana untuk melawanmu secara langsung, meskipun dia masih memiliki visi yang kuat untuk mendukungnya, dia tidak berani mengambil risiko dan terus bertarung denganmu. Karena memperbaiki peta ilahi Brahma memerlukan konsumsi kekuatan fenomenanya, Anda menghancurkan peta ilahi dan membuatnya takut. Perlu Anda ketahui bahwa peta surgawi merupakan tanda yang diberikan oleh Brahma kepada mereka. Jika peta surgawi tersebut runtuh maka mereka akan kehilangan berkah kekuatan iman dari Brahma. Dalam hal ini, itu sama saja dengan kehilangan identitas mereka sebagai murid Brahma, yang merupakan hal terakhir yang dapat mereka tanggung. Petik 2. Apakah ada hal seperti itu? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar situasi ini. Jumlah 3.000 murid Brahma adalah konstan. Pengikut Brahma yang tak terhitung jumlahnya telah menunggu selama ribuan tahun, bahkan dengan mengorbankan penyegelan diri mereka sendiri, hanya untuk menunggu seseorang kehilangan peta ilahi Brahma dan melepaskan kualifikasi mereka. Jika Yu Zihao kehilangan peta ilahinya, akan ada banyak orang jenius yang berjuang untuk tempat ini. Dan ketika Yu Zihao kehilangan identitasnya sebagai murid Brahma, dia kehilangan seluruh auranya. Oleh karena itu, jika Anda menghancurkan peta ilahi Brahma, dia tidak akan berani melawan Anda sampai ia memperbaiki peta ilahi Brahma, jelas Earth Cauldron. Namun, dia mengatakan bahwa setelah dia mengatasi kesengsaraan dan menyatu dengan peta dewa, dia akan kembali untuk membalas dendam. Tampaknya pada saat itu, dia mungkin akan terlahir kembali sepenuhnya dan kekuatannya akan meningkat pesat. Yu Qingxuan berkata dengan sedikit khawatir. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika dia mengatasi kesengsaraan, saya juga akan mengatasi kesengsaraan. Begitu saya mengatasi kesengsaraan, saya tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk melarikan diri, kata Long Chen dengan kebanggaan yang tak ada habisnya. Hari ini, dia penuh percaya diri, kepercayaan diri ini berasal dari kekuatan tak berujung yang mengalir di tubuhnya. Ayo pergi, kemana kita pergi? Yu Qingxuan bertanya. Pergi dan bergabung dengan saudara-saudara. Titik. Boom. Beberapa hari kemudian, terjadi ledakan, dan Earth Cauldron menembus dinding langit. Itu adalah dinding langit antara dunia hantu dan dunia roh kekosongan, yang ditembus oleh Earth Cauldron. Saat Long Chen dan Yu Qingxuan melangkah ke dunia roh void, plakat giok di pinggang mereka dengan cepat menyala. Tidak, mereka dalam bahaya dan sangat membutuhkan dukungan. Pada saat itu, ekspresi Long Chen berubah drastis. 4632. Long Chen tidak menyangka bahwa dia akan menerima sinyal bantuan dari Guoran begitu dia memasuki dunia roh void, tampak jelas bahwa Guoran dan yang lainnya sedang dalam krisis. Sebelumnya, Long Chen dan Yu Qingxuan berada di dunia hantu. Mereka diisolasi oleh penghalang dunia dan sinyal tidak dapat dikirim. Sekarang, Earth Cauldron menerobos penghalang dunia, dan kartu giok Long Chen dan Yu Qingxuan menyala dengan cepat. Pada saat itu, ekspresi Long Chen dan Yu Qingxuan berubah, dan frekuensi kedipan plakat giok mencapai titik ekstrim, yang juga berarti Guoran dan yang lainnya berada dalam bahaya ekstrim. Ayo cepat, Long Chen langsung mengeluarkan susunan teleportasi jarak sangat jauh dan menarik Yu Qingxuan untuk segera berteleportasi. Cakram giok menyala dan dapat secara akurat menentukan lokasi Guoran dan lainnya. Guoran dan Xia Chen telah menghabiskan banyak uang untuk membuat plakat batu giok ini agar semua orang dapat berkumpul dengan cepat. Berdengung, Long Chen terus berteleportasi, dan ruang terus berputar, kekuatan tarikan ruang yang kuat membuat wajah Yu Qingxuan terlihat sedikit pucat. Arai teleportasi jarak ultra jauh semacam ini memberi beban besar pada tubuh. Tubuh fisik Yu Qingxuan tidak terlalu kuat. Tidak masalah jika dia berteleportasi sekali atau 2 kali. Long Chen berteleportasi lebih dari 10 kali dalam satu tarikan napas, dan dia sedikit kewalahan. Namun, dia juga tahu bahwa Guoran dan yang lainnya berada dalam bahaya besar dan tidak boleh berhenti.
Melihat ekspresi Yu Qingxuan yang tidak nyaman, Long Chen merasa sedikit tertekan. Saat ini, dia benar-benar tidak bisa berhenti. Yu Qingxuan tidak berbicara, tetapi memegang erat tangan Long Chen. Keduanya memiliki hubungan spiritual. Terkadang, tidak perlu banyak bicara. Pandangan atau gerakan sudah cukup untuk memahami pikiran orang lain. Berdengung. Setelah lebih dari 30 transmisi, plakat giok di pinggang Long Chen berkedip semakin keras, yang berarti mereka semakin dekat. Dengan teleportasi yang kejam, Long Chen menemukan bahwa langit di sini redup, tanahnya sunyi, pegunungan menjulang, tetapi tidak ada rumput yang tumbuh, dan udara dipenuhi dengan bau pembusukan dan kematian seperti neraka. Setelah berteleportasi ke sini, Long Chen tidak melanjutkan teleportasi, dia menarik Yu Qingxuan, memanggil sayap guntur, dan terbang ke depan dengan seluruh kekuatannya. Long Chen hanya mempelajari permukaan teknik Nebula Step dan hanya bisa menggunakannya dalam jarak dekat. Untuk melakukan perjalanan jarak jauh, dia masih harus mengandalkan sayap gunturnya. Saat mereka bergerak maju, gunung-gunung diratakan, lubang-lubang dalam ada di mana-mana, berlumuran darah, dan mayat-mayat beterbangan di mana-mana. Mereka bertarung sengit di sini, seru Yu Qingxuan. Ada banyak sekali mayat di tanah, termasuk mayat manusia, mayat iblis, binatang raksasa, dan monster besar, yang sangat kacau. Tiba-tiba, sebuah jurang muncul di tanah di depan. Jurang itu tidak berdasar dan datar seperti pisau, masih ada pedang tajam yang tertancap di antara langit dan bumi. Ini adalah pukulan Yue Zifeng. Hati Long Chen melonjak, serangan ini membawa niat membunuh yang ganas, dan niat membunuh ini mengandung kemarahan dan kekerasan yang tak ada habisnya. Long Chen telah mengenal Yue Zifeng selama bertahun-tahun dan mengetahui ilmu pedangnya dengan sangat baik. Dia tidak pandai berbicara dan dapat menjaga ketenangan mutlak setiap saat. Oleh karena itu, keinginannya dalam ilmu pedang adalah dingin dan kejam, dan tidak akan pernah mengalami gejolak emosi. Ini adalah syarat paling mendasar bagi seorang kultivator pedang untuk menjaga hati pedangnya tetap jernih. Tapi pedang Yue Zifeng benar-benar berbeda dari sebelumnya, seolah-olah dia kehilangan ketenangannya dan menjadi sangat marah. Long Chen tidak tahu apa yang terjadi sehingga Yue Zifeng yang biasanya tenang kehilangan ketenangannya dan menjadi mudah tersinggung. Long Chen, lihat. Yu Qingxuan tiba-tiba berseru dan melihat tubuh seorang wanita di antara mayat di kejauhan. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna hijau, separuh tubuhnya berlumuran darah, dan dia dipaku ke tanah dengan tombak. Dia sudah lama mati. Tubuh wanita itu ramping, terutama kaki gioknya, yang jelas jauh lebih panjang dibandingkan manusia. Ini ras roh. Ketika dia melihat wanita yang meninggal itu, mata Long Chen melonjak dengan niat membunuh. Ini adalah konspirasi. Long Chen tidak peduli untuk melihat dengan hati-hati mayat di sekitarnya, menarik Yu Qingxuan dan terbang ke depan dengan kecepatan penuh. Apa itu? Yu Qingxuan berseru lagi. Saat mereka berdua terbang ke depan, sebuah portal hitam besar muncul di depan mereka. Portal itu menutupi langit dan dipenuhi dengan udara hitam. Itu seperti mulut binatang yang menelan langit, dan itu seperti pintu neraka yang terbuka. Melihat ke pintu, seseorang merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Long Chen juga merasakan sesuatu yang buruk. Pada saat ini, ada mayat tak berujung di tanah, darah mengalir ke sungai, dan udara berdarah mengalir ke wajahnya. Jelas bahwa telah terjadi pertempuran yang sangat kejam dan sengit di sini. Mayat yang tak terhitung jumlahnya terpelihara dengan baik, kebanyakan dari mereka hanya memiliki satu luka, dan satu luka itu membunuh mereka. Melihat lukanya, Long Chen dapat mengenali bahwa itu adalah teknik para prajurit Dragon Blood. Prajurit Dragon Blood telah mengalami ratusan pertempuran dan hampir membunuh musuh dengan satu serangan tanpa membuang tenaga. Long Chen dan Yu Qingxuan sedang melaju kencang, semakin dekat ke gerbang aneh, ketika tiba-tiba sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan mereka. Siapa itu? Pertarungan di sini sudah berakhir, dan masih ada sekelompok orang di sini yang membersihkan medan pertempuran. Ahli yang membersihkan medan perang mengenakan armor khusus dengan lukisan surga besar di dadanya. Jumlah mereka tidak banyak, hanya beberapa ribu. Ketika mereka melihat Long Chen dan Yu Qingxuan melaju ke arah mereka segera menunjukkan senjata mereka dan membentuk pengepungan pada saat yang bersamaan. Ras surgawi ada di sini, dan setiap orang yang datang harus melaporkan namanya. Di antara para ahli, pemimpin itu berteriak, mengarahkan pisau patah ke Long Chen, dan memasang postur siap bertarung kapan saja. Ras surgawi. Yu Qingxuan kaget saat mendengar nama ini. Suku Tianren merupakan ras kuno dan salah satu ras tertua dalam umat manusia. Meski tidak setenar suku Jiuli, suku Zixue dan suku kuat lainnya, namun tetap saja keberadaan yang terkenal. Ras surgawi memiliki bakat garis keturunan yang kuat dan dikenal sebagai kesayangan surga. Setiap ras surgawi yang jenius diberkati oleh penglihatan langit dan bumi ketika mereka dilahirkan. Legenda mengatakan bahwa setiap orang di ras surgawi dapat membangunkan kekuatan doyen mereka keesokan harinya setelah dilahirkan. Namun, nama klan surgawi hanya ada dalam legenda,
dan tidak ada yang pernah melihatnya. Sekarang ada orang yang mengaku sebagai klan surgawi, yang sangat mengejutkan Yu Qingxuan. Yu Qingxuan tidak mengerti mengapa ras surgawi muncul di sini, mungkinkah mereka mempersulit Legiun Darah Naga. Long Chen secara alami telah mendengar nama ras surgawi. Ini adalah ras yang sangat menakutkan. Jika mereka benar-benar ras surgawi, mereka adalah eksistensi yang tidak dapat disinggung. Namun, ketika Long Chen melihat pria itu memegang pisau yang patah, mata Long Chen tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh. Pada pisau yang patah itu, ada aura pedang Yue Zifeng, yang berarti bahwa semua orang di depannya adalah musuh. Bunuh. Saat mata Long Chen menunjukkan niat membunuh, ahli ras surgawi yang memegang pedang patah segera berteriak dengan marah, energi kekerasan dan darahnya tersulut, dan dia menebaskan pedang ke arah Long Chen di udara. Pedang yang patah meraung, dan energi pedang melonjak ke langit. Pria itu adalah seorang doyen bintang 7, dan auranya berkali-kali lebih kuat daripada doyen bintang 7 biasa. Dia adalah pria yang benar-benar kuat. Menghadapi pedang itu, Long Chen memblokirnya hanya dengan tangan kosong. Boom! Pedang yang patah itu hancur berkeping-keping oleh tinju berbintang Long Chen. Puff! Long Chen mengacungkan jarinya seperti kilat, menusuk alis pria itu. 4633. Pencarian jiwa. Long Chen menusuk alis ahli ras surgawi itu dengan satu jari, dan kekuatan jiwanya melonjak seketika, mencari jiwanya dengan paksa. Boom! Jiwa ahli ras surgawi itu meledak, tetapi pada saat ledakan, kekuatan jiwa Long Chen melonjak, dengan paksa memeriksa ingatannya, meskipun jiwanya dilindungi oleh batasan, Long Chen masih melihat beberapa gambar. Ternyata ras surgawi memanggil para ahli yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang Legiun Darah Naga, mereka memaksa Legiun Darah Naga masuk ke dalam pintu yang misterius. Ketika Legiun Darah Naga memasuki gerbang, para ahli dari klan surgawi pergi. Ribuan ahli yang tinggal di sini bukanlah elit klan surgawi, tetapi mereka tetap tinggal untuk membersihkan medan perang. Mati. Long Chen meraung dengan marah, dan teratai api mekar dengan cepat di tangannya. Para ahli dari ras surgawi tidak memiliki ruang untuk melawan, dan ditelan oleh teratai api, langsung berubah menjadi ketiadaan. Setelah memahami jilid ke-7 Sutra Brahma Agung, teratai api penghancur dunia milik Long Chen dapat ditembakkan hampir seketika, dan kekuatannya hampir setara dengan pukulan kekuatan penuhnya di masa lalu. Ayo pergi. Setelah membunuh para ahli dari ras surgawi, Long Chen menarik Yu Qingxuan dan langsung berlari ke pintu spasial yang menakutkan. Saat mendekati pintu ruang angkasa, kekuatan hisap yang kuat seperti mulut monster yang besar, menelan Long Chen dan Yu Qingxuan. Memasuki pintu luar angkasa, suhu tinggi yang mengerikan melanda, dan pada saat yang sama, aura jahat membuat jiwa Long Chen menegang. Aura Yansu. Saat memasuki pintu luar angkasa, Long Chen dan Yu Qingxuan berseru pada saat bersamaan, mereka berdua merasakan aura api Yansu. Gemuruh. Pada saat ini, ada suara gemuruh dan ledakan dalam kegelapan tak berujung, dan semburan api muncul. Melalui api, Long Chen menemukan bahwa tempat ini ternyata adalah jalan yang saling bersilangan. Pada saat ini, medali giok di sekitar pinggang Long Chen berkedip lebih intens. Long Chen dengan cepat bergerak maju di sepanjang lorong, tetapi lorong itu seperti labirin dan dengan cepat diblokir oleh dinding. Maaf senior, tolong bantu saya. Long Chen tidak punya pilihan selain mengeluarkan Earth Cauldron dan menghancurkannya ke depan. Boom! Dengan ledakan, penghalang puluhan ribu mil ditembus, memperlihatkan bagian lain. Long Chen memegang Earth Cauldron dan bergerak maju sesuai dengan instruksi tablet batu giok. Boom boom boom. Long Chen terbang ke satu arah, dan begitu dia diblokir, dia menghancurkannya dengan Earth Cauldron. Penghalangnya sekuat baja, tapi di depan Earth Cauldron, penghalang itu sama rapuhnya dengan tahu. Boom! Ketika Long Chen menerobos penghalang lagi, matanya melebar dan dia melihat makhluk yang tak terhitung jumlahnya terbungkus api hitam, bergegas menuju sebuah lorong dengan gila-gilaan. Bos! Ketika Long Chen menerobos tembok, guoran bersorak kaget dari lorong yang jauh. Long Chen tidak punya waktu untuk memikirkannya dan segera bergegas. Pada saat ini, para prajurit Dragon Blood terpaksa menemui jalan buntu dan bertarung dengan panik. Makhluk-makhluk itu semuanya berwarna hitam dan tampak seperti kera, tidak memiliki mata, di kepala mereka yang besar hanya ada mulut berdarah dengan gigi bergerigi, menggigit dengan gila-gilaan pada formasi yang diatur oleh Xia Chen. Tidak tahu kemampuan khusus apa yang dimiliki makhluk aneh itu. Penghalang yang dipasang Xia Chen sangat kuat, tetapi di bawah gigitan mereka, formasi dengan cepat meredup, dan hancur hanya dalam beberapa tarikan napas. Setelah formasi sebelumnya dipatahkan, Xia Chen segera membentuk formasi lain, dan itu menjadi perang gesekan. Teratai api penghancur dunia. Melihat situasinya kritis, Long Chen segera bergegas keluar, membuka tangannya yang besar, dan teratai api besar meledak di antara makhluk aneh itu. Boom! Dengan ledakan, makhluk aneh yang tak ada habisnya terlempar, tapi yang mengejutkan Long Chen adalah makhluk aneh itu tidak terbunuh. Itu adalah roh api jahat. Di sini, mereka abadi.
Earth Cauldron mengingatkan. Perisai pelangi. Makhluk aneh itu terlempar dan segera datang seperti air pasang. Pada saat ini, Yu Qingxuan tiba, perisai warna-warni dengan kuat melindungi Long Chen dan jalan di belakangnya. Zizizi. Roh-roh api jahat menerkam perisai Yu Qingxuan, menggigit dengan liar. Yu Qingxuan membentuk segel dengan tangannya dan membaca kitab suci. Perisai itu terus bergetar, dan roh-roh api jahat itu terpental. Namun, setelah terpental, mereka akan bergegas maju lagi. Roh-roh api jahat itu tidak ada habisnya, menghantam perisai Yu Qingxuan seperti tsunami. Namun, Yu Qingxuan memiliki berkah dari Sutra Brahma, dan untuk sementara mereka tidak dapat mengancam semua orang. Bos, kamu di sini. Guoran, seru Long Chen. Pada saat ini, Guoran tidak bisa berdiri dan jatuh. Long Chen buru-buru mendukungnya. Pada saat ini, Long Chen memperhatikan bahwa Guoran berlumuran darah dan armornya dalam kondisi bobrok dan hampir meledak. Untung saja tidak ada luka yang fatal, dan ia sudah menelan spirit pill dan sedang dalam masa pemulihan. Penyebab ia jatuh adalah karena jiwanya terlalu kelelahan. Long Chen memandang yang lain dan menemukan bahwa Gu Yang, Li Qi, dan Song Mingyuan semuanya berlumuran darah. Dengan napas lemah dan semangat lesu, wajah Yue Zifeng bahkan pucat dan dia mengalami koma. Zifeng. Long Chen terkejut dan buru-buru pergi untuk menyelidiki Yue Zifeng. Wajah Yue Zifeng pucat seperti kertas, dan fluktuasi jiwanya sangat lemah. Ini adalah tanda kelelahan yang serius, yang sangat berbahaya bagi para kultivator pedang. Long Chen buru-buru memberi Yue Zifeng pil obat, dan pada saat yang sama, perlahan-lahan menghangatkan jiwa Yue Zifeng dengan kekuatan jiwanya sendiri. Jangan sampai dia menderita degradasi akar spiritual karena kurangnya kekuatan jiwa. Jika itu terjadi, akan sangat berbahaya bagi Yue Zifeng. Bos, ketidakmampuan kamilah yang membawa Zifeng ke dalam masalah, kata Gu Yang dengan wajah lesu saat ini. Jika bukan karena Zifeng, kita semua akan dikutuk. Sial, ras surgawi sialan itu, cepat atau lambat aku akan membunuh mereka semua. Li Qi mengertakkan gigi. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, Yu Qingxuan sedang menjaga pintu masuk lorong. Roh api jahat tidak dapat mengancam mereka. Long Chen bertanya tentang alasannya. Maaf, kami merepotkanmu. Pada saat ini, suara malu-malu datang, dan kemudian ratusan wanita kurus dan anggun mengenakan gaun hijau dan membawa busur kayu panjang datang dari belakang. Apa yang kamu bicarakan? Kami adalah teman terbaik ras roh. Itu karena kami sangat tidak berguna sehingga kami tidak melindungimu dengan baik, bahkan meninggalkan lebih dari 1000 dari kalian. Gu Yang tadi sangat marah sehingga dia mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya, tidak dapat melanjutkan. Tidak, ini semua salah kami. Untuk menyelamatkan kami, kalian jatuh ke dalam perangkap dan dipaksa masuk ke tanah kematian ini. Kami semua yang telah menyusahkanmu. Suara wanita suku roh tercekat dan tubuhnya yang halus bergetar. Dia baru saja mengalami pertempuran hebat, menyaksikan kematian tragis anggota sukunya, dan melihat legiun darah naga dalam kesulitan mencoba menyelamatkan mereka. Hati mereka dipenuhi dengan kesedihan dan menyalahkan diri sendiri. Nak, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Kami adalah teman terdekat klan roh. Baik di dunia fana atau dunia abadi, klan roh telah memberi kami bantuan yang tak terhitung jumlahnya. Merupakan tanggung jawab kami untuk melindungimu, tolong ceritakan pada kami apa yang terjadi. Long Chen memandang Gu Yang, dan apa yang dikatakan Gu Yang sebelumnya membuat kemarahan Long Chen langsung tersulut. 4634. Ternyata ketika Legiun Darah Naga memasuki gerbang alam roh kekosongan, mereka ditentang oleh ras surgawi. Pada saat itu, ada banyak sekali elit di depan gerbang alam roh kekosongan. Karena Legiun Darah Naga berasal dari Akademi Cakrawala Tinggi, akademi terbaik di dunia, mereka ditakdirkan untuk tidak bisa bersikap rendah hati. Selain itu, karena Long Chen tidak ada, semua orang hanya bisa berhati-hati dan berusaha untuk tidak memprovokasi orang lain, bahkan agar tidak menarik perhatian. Para murid Legiun Darah Naga, murid akademi, kuil perang, dan sekte galaksi, semuanya bertindak secara terpisah untuk hindari berkumpul dan ditargetkan terlalu keras. Reputasi Akademi Ling Qiao terlalu besar, dan orang paling populer di Akademi Ling Qiao saat ini adalah Long Chen. Oleh karena itu, banyak ahli yang bertanya tentang Long Chen, dan tentu saja mereka tidak akan melepaskan Legiun Darah Naga. Meskipun Legiun Darah Naga sangat rendah hati dan berusaha menghindari konflik dengan orang lain, jika Anda tidak memprovokasi orang lain, tidak dapat dihindari bahwa orang lain tidak akan memprovokasi Anda. Beberapa kekuatan yang mengira mereka sangat kuat segera memprovokasi Legiun Darah Naga ketika mereka melihatnya, meskipun Legiun Darah Naga sengaja tidak menonjolkan diri, bukan berarti mereka tidak akan diganggu oleh orang lain. Akibatnya, terjadi ratusan pertempuran di sepanjang jalan, menewaskan banyak orang yang tidak mengetahui ketinggian dunia, bahkan jika mereka dengan sengaja tidak menonjolkan diri, mereka tetap menarik perhatian kekuatan yang tak terhitung jumlahnya.
Sebelum memasuki gerbang dunia Void, terjadi pertempuran berdarah antara Legiun Darah Naga dan cabang klan Surgawi. Legiun Darah Naga bertempur dengan sengit dan langsung membunuh tim yang terdiri dari ribuan orang di sisi lain. Akibatnya, Legiun Darah Naga berada dalam masalah besar. Klan Surgawi memiliki kekuatan yang sangat besar dan memiliki banyak ahli. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki sekutu yang tak terhitung jumlahnya. Sekutu klan Surgawi sepenuhnya lintas ras, dan banyak ras akan mendengarkan perintah mereka. Klan Surgawi mulai mengepung dan menekan Legiun Darah Naga. Untungnya, Xia Chen, Master Formasi, ada di sana. Mereka mengepung dan menekan berkali-kali tetapi gagal. Saat melarikan diri dari pengepungan klan Surgawi, Guoran dan yang lainnya juga melihat kekuatan mengerikan dari klan Surgawi. Oleh karena itu, ketika gerbang menuju alam roh kekosongan terbuka, mereka tidak berani mendekati gerbang tersebut dan hanya dapat mengulur waktu melalui teleportasi. Alasan mengapa Legiun Darah Naga pecah dalam pertempuran berdarah dengan klan Surgawi adalah karena wanita dari klan roh ini. Wanita dari klan roh sendiri memiliki tubuh langsing dan wajah cantik, dan wanita ini memiliki aura unik yang akan menarik perhatian kepada siapapun. Saat melihatnya, jantung Anda akan berdebar kencang. Salah satu cabang klan Surgawi melihat seorang wanita dari klan roh dan mendekatinya untuk mengobrol dengannya. Jelas bahwa wanita dari klan roh belum pernah melihat sebagian besar dunia, apalagi cara kerja hati manusia. Setelah beberapa patah kata, ras Surgawi mengetahui detailnya. Ketika mereka mengetahui bahwa kelompok wanita ras roh ini hanya berjumlah lebih dari 1000 orang dan tidak memiliki bantuan eksternal, mereka mengungkapkan warna asli mereka dan ingin menculik mereka semua. Para wanita dari ras roh bangkit untuk melawan. Kekuatan mereka sangat bagus, semuanya setara dengan doyen bintang 5. Namun, karena banyaknya orang di sisi lain, dan kehadiran Master Super, mereka dengan cepat dikalahkan. Kecuali selusin wanita dari ras roh yang tersisa, sebagian dari mereka terbunuh, dan sebagian lainnya ditangkap. Setelah menangkap wanita dari klan roh, orang-orang dari klan Surgawi ini ingin mempermalukan mereka secara terang-terangan. Pada saat itu, Legiun Darah Naga kebetulan lewat. Ketika mereka melihat pemandangan ini, semua orang di Dragon Blood Legion tiba-tiba menjadi pembunuh, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka mengeluarkan senjata dan menyerang sampai mati, tidak meninggalkan seorang pun yang hidup. Awalnya pemusnahan semacam ini harus dilakukan dengan bersih, namun kebetulan ada satu orang di antara kelompok orang ini yang sangat pandai melarikan diri. Saat dia melihat Legiun Darah Naga muncul, dia melarikan diri tanpa berpikir. Legiun Darah Naga bahkan tidak memperhatikan orang ini dari awal sampai akhir. Orang ini menyampaikan berita tersebut kepada klannya. Dengan demikian, permusuhan antara klan Surgawi dan Legiun Darah Naga akhirnya diputuskan. Hal yang paling dibenci adalah klan Surgawi benar-benar menuangkan air kotor ke Dragon Blood Legion, mengatakan bahwa Dragon Blood Legion ingin menipu para wanita dari klan roh, dan kebetulan ditemukan oleh klan Surgawi, jadi Dragon Blood Legion membunuh dan membungkam mereka. Dengan kedok memberantas kekerasan dan menyelamatkan wanita dari klan roh, klan Surgawi meluncurkan kampanye pengepungan dan penindasan terhadap Legiun Darah Naga dan meminta semua sekutu untuk berpartisipasi. Hal ini mengubah Legiun Darah Naga menjadi tikus jalanan, dan membuat Guoran dan yang lainnya sangat marah hingga paru-paru mereka akan meledak. Tidak ada yang dapat mereka lakukan karena mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membela diri atau menghadapi mereka. Yu Qingxuan tidak tahu tentang keluhan antara Legiun Darah Naga dan ras Surgawi, karena dia menemukan Legiun Darah Naga tepat sebelum gerbang menuju dunia kekosongan akan dibuka. Saat itu, pintu akan segera terbuka dan semua orang bersiap memasukinya, jadi dia tidak punya waktu untuk mengetahui sebanyak itu. Untungnya, Long Chen tiba pada saat kritis. Jika Long Chen datang lebih lambat, semua orang di sini akan mati. Mereka baru saja mengalami pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan klan Surgawi. Para prajurit Dragon Blood penuh dengan luka. Yue Zifeng mengalami koma. Bai Xiaole dan Bai Sisi juga terluka parah, dan wajah mereka sepucat kertas. Terutama Bai Sisi, sinar keemasan di matanya sudah hilang, meredup dan terlihat sangat menyedihkan. Ras Surgawi, tunggu aku. Mendengar ini, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan giginya. Sayangnya, ketika dia datang, ras Surgawi sudah mundur, hanya menyisakan beberapa udang kecil. Tuan Long Chen, ini semua salah kami. Kamilah yang telah menjatuhkan Tuan Guoran dan semua pahlawan. Saya harap Anda tidak menyalahkan mereka. Jika Anda melakukannya, salahkan saja kami, kata wanita klan roh dengan nada meminta maaf. Long Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Nak, kamu terlalu sopan. Kami memiliki hubungan yang sangat dekat dengan klan roh. Urusanmu adalah urusan kami. Selain itu, meskipun kita tidak memiliki hubungan dekat, sebagai laki-laki, kita tidak akan pernah menyaksikan sekelompok perempuan lemah dipermalukan, apalagi kita adalah Legiun Dragon Blood yang berdiri tegak." Mendengar apa yang Long Chen katakan,
sekelompok wanita ras roh tiba-tiba menunjukkan rasa terima kasih. Long Chen menyapa mereka dengan beberapa kata dan secara singkat memahami situasinya. Ternyata mereka adalah gadis-gadis dari klan Liling, tak heran mereka begitu cantik dan penuh aura peri. Klan roh kaya akan keindahan, dan klan Liling adalah yang terbaik di antara mereka, sulit bagi pria untuk tidak jatuh cinta pada mereka. Seperti klan surgawi, yang memiliki pikiran jahat terhadap sekelompok wanita cantik yang murni dan suci, orang-orang ini hanyalah sekelompok hewan. Meskipun Long Chen belum pernah melihat klan surgawi, dari perilaku mereka terhadap klan Liling, Long Chen sudah tahu orang seperti apa mereka. Apakah kamu baik-baik saja? Long Chen mendatangi Bai Sisi, mengeluarkan ramuan emas, dan memasukkannya ke dalam mulut Bai Sisi. Ini adalah ramuan suci logam yang baru saja disempurnakan oleh Long Chen dengan bantuan Earth Cauldron. Bai Sisi menelan ramuannya dan menatap Long Chen dengan senyum manis di wajahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun Long Chen tidak pernah mengaku padanya, sakit hati yang muncul di matanya saat melihatnya memenuhi hatinya dengan kehangatan. Sentuhan kehangatan ini membuatnya merasa bahwa seberat apapun kesulitan yang ia alami, itu tetap sepadan, karena ada seseorang di dunia ini yang merawatnya dari lubuk hati dan jiwanya. Long Chen memeriksa tubuh semua orang secara bergantian. Untungnya, kepemimpinan Panglima tertinggi Guoran benar-benar sempurna. Setelah pertempuran yang mengerikan, tidak ada seorang pun di Dragon Blood Legion yang mati. Kedatangan Long Chen juga membawa kepercayaan diri yang tak ada habisnya pada Legiun Darah Naga. Semua orang mulai fokus untuk pulih dari cedera mereka. Mereka tahu bahwa selama Long Chen ada, bahkan jika langit runtuh, Long Chen bisa menahannya. Saat semua orang sedang memulihkan lukanya, Long Chen datang ke sisi Yu Qingxuan, matanya melihat ke depan, dan tiba-tiba jantung Long Chen berdetak kencang. Apa itu? 4635. Long Chen merasakan sesuatu ketika dia memasuki pintu luar angkasa. Karena dia berusaha menyelamatkan orang, dia tidak terlalu memperhatikannya, baru sekarang dia punya waktu untuk merasakannya dengan hati-hati. Ketika Long Chen merasakannya dengan hatinya, dia melihat teratai hitam besar di danau hitam di depannya. Teratai hitam bersinar dengan api hitam. Saat Long Chen melihatnya, nama Yansu Flame langsung muncul di benaknya. Long Chen tidak pernah menyangka bahwa dia akan melihat api Yansu di sini, yang dikenal sebagai api terkuat di 9 langit dan 10 bumi. Ketika jalur 9 surga dibuka, nyala api teratai yang diubah oleh api Yansu muncul di gerbang surga. Sekarang ketika melihat api teratai ini, itu persis sama. Pada saat itu, aura teratai api telah dilepaskan dan mengguncang dunia, namun, saat ini auranya tertahan, seolah-olah sedang tertidur lelap. Kakak Long Chen. Ketika Long Chen melihat teratai api, Huo Ling tiba-tiba menjadi bersemangat, dia tahu bahwa itu adalah nyala api Yansu. Senior, di mana tempat ini? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Earth Cauldron. Apa yang terjadi dengan api Yansu? Mengapa kekuatan aslinya lebih murni daripada Yan Hong? Yan Hong adalah putra Yansu, secara logika, dia seharusnya menjadi api Yansu yang paling murni, tetapi teratai api hitam ini terasa lebih menakutkan. Membandingkan keduanya, kekuatan Yansu Yan Hong seperti tinta encer, ada kesenjangan yang sangat besar di antara keduanya. Itu adalah teratai ilahi Yansu. Faktanya, silsilah Yansu lahir dari teratai ilahi Yansu. Itu adalah nenek moyang mereka, kata Earth Cauldron. Ini, mendengar penjelasan Earth Cauldron, Long Chen langsung kaget, ia tidak menyangka kalau api teratai hitam ini sebenarnya adalah nenek moyang dari garis keturunan Yansu. Namun, meskipun teratai ilahi Yansu adalah nenek moyang dari silsilah Yansu, mereka sendiri tidak memiliki kecerdasan, mereka hanyalah api jahat murni, dan roh api jahat itu adalah roh jahat yang menyertainya. Roh api jahat akan menyerang semua makhluk yang memasuki dunia Yansu. Di dunia Yansu, kekuatan mereka tidak ada habisnya. Selama Yansu Divine Lotus tidak mati, mereka akan abadi. Dan ini adalah dunia Yansu. Jika dunia tidak dihancurkan, teratai ilahi Yansu akan abadi. Oleh karena itu, jika Anda ingin membunuh teratai ilahi Yansu, Anda harus menghancurkan dunia ini. Namun, menghancurkan dunia yang telah ada selama ratusan juta tahun dan memiliki hukum independen ini sama sulitnya dengan mendaki ke langit, kata Earth Cauldron. Maksudmu, kita tidak bisa melarikan diri. Long Chen merasa hatinya tenggelam ketika mendengar ini. Jika ingin membunuh roh api jahat ini, harus membunuh Yansu Divine Lotus, dan untuk membunuh Yansu Divine Lotus, Anda harus menghancurkan dunia. Aura Flame Void Divine Lotus sangat menakutkan, berkali-kali lebih menakutkan daripada kultivator tingkat Saint King. Long Chen terlihat sangat kecil di depannya. Jika dia ingin membunuhnya, Long Chen tidak dapat melakukannya. Untuk menghancurkan dunia ini, bagi Long Chen, itu hanyalah sebuah fantasi dan tidak mungkin. Itu tidak berlebihan. Selama aku di sini, aku bisa mengajakmu keluar kapan saja. Aku hanya mengatakan ini agar kamu tenang, kata Earth Cauldron. Tenang.
Long Chen tertegun sejenak, lalu tiba-tiba sadar. Dia mengerti bahwa alasan Qian Kun Cauldron tidak terlalu dilebih-lebihkan, karena saat ini, baik Long Chen dan Huo Ling'er memiliki ide yang sangat berani. Jelas, karena Earth Cauldron mengenali tuannya, ia tahu semua yang diinginkan Long Chen, jadi biarkan Long Chen bersiap secara mental terlebih dahulu. Kakak Long Chen, lupakan saja. Setelah mendengar apa yang dikatakan Earth Cauldron, Huo Ling'er tahu bahwa Yansu Divine Lotus sangat menakutkan, dan dia tidak ingin Long Chen mengambil risiko. Kenapa menyerah? Itu adalah api ilahi Yansu, yang dikenal sebagai api terkuat di 9 langit dan 10 bumi. Bahkan jika kita tidak bisa membunuhnya, kita masih harus menggigit sepotong dagingnya. Karena kamu sudah lewat, bagaimana kamu bisa kembali dengan tangan kosong? Itu bukan gaya kakak Long Chen-mu. Long Chen menghibur. Moto hidup Long Chen adalah, saya sangat ingin mendapatkan harta yang tidak bisa saya dapatkan, dan saya tidak akan pernah melepaskan harta yang bisa saya dapatkan, bahkan jika ada peringatan dari Earth Cauldron, dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Alasan mengapa Earth Cauldron memperingatkan Long Chen adalah karena berdasarkan pemahamannya tentang Long Chen, ia pasti ingin menelan seluruh teratai ilahi Yansu, dan Earth Cauldron tidak ingin Long Chen menyia-nyiakan usahanya. Prajurit darah naga pulih dengan cepat. Long Chen mendatangi Yu Qingxuan, yang hanya tersenyum padanya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Sekarang Yu Qingxuan telah memahami Sutra Brahma Agung, kekuatan apinya tidak ada habisnya. Bahkan jika roh api jahat tak terhitung jumlahnya, Yu Qingxuan masih bisa menahannya, dan itu mudah. Harus dikatakan bahwa apakah itu Long Chen, Yu Qingxuan, atau Huo Ling'er, mereka memperoleh banyak manfaat dari teks asli kitab Brahma kali ini. Bos, Yue Zifeng terbangun, dan ketika dia melihat Long Chen, dia segera menunjukkan permintaan maaf di wajahnya. Maaf, ini ketidakmampuanku. Tanpamu, aku tidak akan pernah bisa melakukan pekerjaanku sendirian. Long Chen tidak bisa menahan tawa dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Seolah-olah saya bisa berdiri sendiri. Bukankah saya sering menderita kerugian? Ini bukan apa-apa. Yang terpenting, lalu bagaimana jika saya bisa memimpin satu pihak saja, kenapa pihak lain tidak harus dilawan oleh saudara-saudara? Kali ini kesalahanku karena tidak bisa bertindak bersama dengan semua orang, jika tidak, situasi ini tidak akan terjadi. Petik 2. Long Chen menepuk bahu Yue Zifeng untuk menghibur saudaranya ini. Long Chen sangat mengenal Yue Zifeng, dan kali ini sepertinya dia cukup frustrasi. Bos, aku kalah kali ini. Aku kalah dalam situasi 1 lawan 1. Yue Zifeng mengertakkan gigi dan berkata. Siapa lawannya? Long Chen bertanya. Ini Luo Changsheng, pemimpin muda klan Tianren, kata Yue Zifeng. Cih, ada yang salah dengan otakmu, tahukah kamu bahwa orang yang dipanggil, abadi, tidak akan hidup selamanya? Long Chen berkata dengan nada meremehkan. Berdasarkan pengalamannya, di kalangan para kultivator, selama namanya mengandung kata umur panjang, seringkali tidak membuahkan hasil yang baik, nama ini tabu. Bukan masalah besar bagi orang awam untuk memilih nama ini, tetapi tidak baik bagi kultivator. Di antara orang-orang yang Long Chen bunuh dengan tangannya sendiri, ada beberapa orang jenius bernama umur panjang, namun masih ada beberapa orang dengan nama sial seperti itu. Anda mungkin tidak mengira namanya terlalu bagus, tetapi kekuatannya sangat menakutkan. Ras surgawi memiliki visi unik yang dapat mencapai kesatuan surga dan manusia. Saya bertarung melawannya, dan dia mampu menggunakan kehendak surga untuk menekan keinginan pedang saya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah saya temui dalam hidup saya, kata Yue Zifeng. Tarik dia ke bawah. Kamu ditangkap olehnya karena perubahan pola pikirmu. Jika tidak, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menekan keinginan ilmu pedangmu. Izinkan aku bertanya, apakah orang itu banyak bicara kata-kata kasar sebelum dia bertarung denganmu? Kata Long Chen. Yue Zifeng tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menyadari, pada saat yang sama, dia sangat kagum dengan Long Chen sehingga dia akhirnya mengerti mengapa keinginan ilmu pedangnya ditekan. Bos adalah bos, aku masih terlalu muda. Yue Zifeng menghela nafas. Memalukan berpura-pura menjadi muda. Long Chen terkekeh. Keduanya saling memandang dan tertawa pada saat yang sama, simpul hati Yue Zifeng langsung diselesaikan oleh Long Chen. Long Chen mengenal Yue Zifeng dengan sangat baik, di antara seluruh Dragon Blood Legion, satu-satunya orang yang mungkin bisa mengalahkan Long Chen adalah Yue Zifeng. Yue Zifeng mungkin dikalahkan, tapi Long Chen sama sekali tidak percaya bahwa seseorang dari generasinya bisa menekan keinginan pedang Yue Zifeng, karena dia tidak bisa melakukannya, dia juga percaya bahwa tidak ada yang bisa melakukannya. Melalui bimbingan Long Chen, Yue Zifeng tiba-tiba mengerti bahwa selama pertempuran sengit dengan Luo Changsheng, karena dia memikul kehormatan hidup dan mati serta rasa malu seluruh legiun, ditambah dengan rasa tidak tahu malu yang tercela dari klan surgawi, mentalitasnya berubah secara drastis, yang menyebabkan kekalahannya dalam pertempuran. Sekarang Long Chen ada di sini,
Dia bisa membuang semua bebannya dan bertarung tanpa gangguan apapun. Dia tidak sabar untuk bertarung sengit dengan Luo Changsheng lagi. 3 hari kemudian, Legiun Darah Naga telah pulih sepenuhnya. Long Chen menyuruh semua orang untuk tidak bergerak, dan dia bergegas keluar bersama Huo Ling'er.